Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Ginting. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang jenis operasi logika. Nah, di jenis operasi logika ini kita biasanya bakal pakai beberapa simbol-simbol logika seperti P, Q, dan R. Nah, P, Q, dan R tersebut itu disebut proposisi atau pernyataan dasar. Sedangkan ada yang kedua yaitu minus E atau negasi. Itu yang berarti kebalikan dari P. Kemudian ada juga P dan Q disebut konjungsi. Itu biasa disimbolkan dengan lambang seperti V terbalik. Nah, yang selanjutnya itu ada P atau Q. Itu disebut disjungsi. Nah, simbolnya itu P dan tanda atau seperti huruf V, kemudian Q. Nah, yang selanjutnya ada implikasi, yaitu jika P maka Q. Nah, simbolnya itu tanda panah satu arah. Yang kedua dan yang terakhir itu ada biimplikasi, yang berarti P jika dan hanya jika Q. Itu simbolnya ditandai dengan panah dua arah. Pertama itu ada negasi atau bisa disebut ingkaran. Nah, bahasa kerennya tuh negation. Negasi adalah pernyataan yang menyangkal atau menghindari pernyataan awal. Lambangnya adalah minus, dibaca tidak atau bukan. Seperti contoh, kita pakai P adalah konser aespa dan minus P berarti bukan konser aespa. Nah, tabel kebenarannya seperti yang ada di layar. Penjelasannya, jika pernyataan P yaitu konser aespa benar atau true, maka ingkarannya minus P yang bukan konser aespa adalah salah, yaitu false. Jika pernyataan P konser aespa salah atau false, maka ingkarannya minus P yang bukan konser aespa adalah benar. Jadi ibaratnya itu kebalikannya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada konjungsi atau bahasa kerennya conjunction. Konjungsi adalah operasi logika yang menggunakan kata dan yang menghasilkan nilai-nilai benar hanya jika kedua pernyataan benar. Lambangnya adalah seperti ini, itu seperti V terbalik. Nah, sebagai contoh konser aespa dan uang. Nah, di sini kita pakai P adalah konser aespa dan Q adalah uang. Dalam tabel kebenarannya seperti di layar. Nah, untuk penjelasannya, pernyataan P dan Q hanya benar atau true jika saya pergi ke konser aespa, yaitu P benar, dan saya punya uang, yaitu Q benar. Jika salah satu atau kedua pernyataan salah, maka hasilnya adalah salah atau false. Itu ya. Jadi syarat untuk konjungsi ini adalah kedua pernyataan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya harus benar untuk mendapatkan hasil yang true. Nah, selanjutnya ada disjunction atau disjungsi. Disjungsi ini adalah operasi logika atau ya dia menggunakan kata atau yang menghasilkan nilai salah hanya jika kedua pernyataan salah. Lambangnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita pakai P adalah konser aespa dan Q adalah uang. Maka di sini P atau Q yaitu konser aespa atau uang. Dalam tabel kebenaran disjungsi ini dapat dilihat dengan penjelasan bahwa pernyataan P atau Q akan salah atau false hanya jika saya tidak pergi ke konser aespa, yaitu P salah, dan saya tidak punya uang, yaitu Q salah. Dalam semua kondisi lainnya, setidaknya satu pernyataan benar, hasilnya adalah benar atau true. Jadi kalau di disjungsi ini persyaratannya setidaknya salah satu pernyataan itu benar antara P atau Q. Gitu teman-teman. Beda dengan konjungsi tadi yang harus dua-dua benar, ini setidaknya salah satu benar, maka hasilnya adalah benar atau true. Gitu ya. Selanjutnya ada nih implikasi atau bahasa kerennya tuh conditional atau implication. Implikasi adalah pernyataan bersyarat. Jika ini maka ini. Nah, lambangnya adalah panah satu arah. Di sini kita tetap pakai P adalah konser aespa dan Q adalah uang. Di sini contohnya jika konser aespa maka uang, yang berarti
Jika ada konser Aespa, maka saya butuh uang. Nah, dalam tabel kebenaran implikasi, dapat dilihat bahwa dengan penjelasan baris 1, yaitu P dan Q adalah true, jika ada konser Aespa dan saya punya uang, maka keputusan untuk pergi adalah logis. Jadi hasilnya benar atau true. Nah, baris kedua, salah satunya true dan salah satunya false, yaitu P-nya true dan Q-nya false. Seperti ini. Jika ada konser Aespa, tetapi saya tidak punya uang, maka mustahil saya bisa pergi. Syaratnya tidak terpenuhi, sehingga pernyataan implikasi ini salah atau berakhir dengan false. Nah, baris 3 dan baris 4, yaitu F, T, dan FF. Jika tidak ada konser Aespa, maka apakah saya punya uang atau tidak menjadi tidak relevan. Pernyataan jika P maka Q tidak bisa dibuktikan salah karena kondisi awalnya P tidak terjadi. Dalam logika ini dianggap benar. Jadi hasilnya adalah true. Gitu ya, teman-teman. Yang terakhir ada biimplikasi. Bahasa kerennya tuh bikondisional. Biimplikasi adalah pernyataan jika dan hanya jika. Lambangnya itu digunakan seperti panah dua arah, yaitu di sini tetap kita pakai ya, P adalah konser Aespa dan Q adalah uang. Di sini konser Aespa jika uang. Artinya, saya akan pergi ke konser Aespa hanya jika saya punya uang dan memiliki uang hanya akan digunakan untuk pergi ke konser Aespa. Nah, dalam tabel kebenaran biimplikasi dapat kita lihat untuk true dan false-nya. Nah, untuk penjelasannya seperti yang pertama, pernyataan jika P dan jika hanya Q hanya benar atau true jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama persis, atau sama-sama benar dan sama-sama salah. Yang baris pertama itu dapat true dan true, ada konser dan ada uang, maka saya akan pergi. Jadi hasilnya benar atau true. Nah, baris keempat, tidak ada konser dan tidak ada uang, jadi saya tidak pergi, maka hasilnya juga tetap benar, yaitu true. Nah, baris kedua dan baris ketiga yaitu true, false, dan false true. Masing-masing berbeda nilainya. Nilai P dan Q berbeda. Ini melanggar kesepakatan jika dan hanya jika, sehingga pernyataan bernilai salah atau false. Jadi baris kedua dan baris ketiga ini karena salah satu atau keduanya itu nilainya berbeda, maka pernyataannya akan dianggap salah dalam biimplikasi. Gitu teman-teman. Ya, jenis operasi logika yang bisa saya jelasin dengan contoh konser Aespa dan uang. Jadi makasih untuk waktunya udah nonton video ini. Bye-bye.